Gubernur Papua Matius Derek Fakiri akan mengevaluasi seluruh direktur rumah sakit yang berada di Pemprov Papua. Kebijakan ini diambil setelah kematian Iren Sokoy, ibu hamil asal Kampung Hobong, distrik Sentani yang 4 kali ditolak rumah sakit. Bersama istri dan sejumlah pejabat, Matius mengunjungi keluarga Iren Sokoy. Matius meminta maaf dan menyebut tragedi itu mencerminkan lemahnya pengawasan hingga budaya pelayanan yang tidak mengutamakan keselamatan pasien. Matius memastikan langkah tegas telah dilaporkan kepada Menteri Kesehatan, sembari meminta dukungan pusat untuk mempercepat perbaikan sarana, standar layanan, dan memperbaiki tata kelola layanan kesehatan di Papua. Ulang kali bicara dengan tegas, pelayanan kesehatan itu tidak boleh tawar-menawar lagi. Sehingga kejadian duka ini, itu duka kami semua yang ada di Provinsi Papua. Selaku gubernur saya sangat prihatin. Kasus ini tidak boleh terulang lagi, ada saudara-saudara perempuan saya itu terganggu dalam melahirkan anak-anak generasi Mas Papua dan 45. Saya sudah minta berulang kali kepada semua rumah sakit dan besok saya akan kumpulkan kepala dinas dan direktur rumah sakit setelah Provinsi Papua untuk mengingatkan mereka. Layanan kesehatan bagi ibu dan anak jangan coba-coba main-main. Jangan lihat dia datang dia punya uang atau tidak, layani dulu. Urusan itu urusan saya sebagai gubernur dan nanti para bupati. Sebelumnya diduga ditolak 4 rumah sakit di Jayapura, seorang ibu bersama bayi dalam kandungannya meninggal. Gubernur Papua memerintahkan mencopot tenaga medis yang menolak pasien. Suasana duka menyelimuti keluarga Iren Sokoy dan bayi di dalam kandungannya yang meninggal diduga usai ditolak 4 rumah sakit di kota Jayapura, Papua. Menurut keluarga, Iren Sokoy hendak melakukan persalinan ke RSUD Yowari pada hari Minggu. Namun ia tidak dilayani karena tak ada dokter dan bayi dalam kandungannya mencapai 4 kg sehingga harus menjalani operasi. Sudah mau keluar tapi jalan keluarnya sempit, anak badannya besar. Terus saya bilang, itu jalan keluarnya ada toh, paling operasi. Tapi mereka bilang dokter yang operasi tidak ada. Yo kenapa dari tadi bilang supaya kita cari jalan untuk lanjut ke sana. Ini sudah jam 2 malam ini. Direktur RSUD Yowari, Marien Braweri menegaskan sudah memberikan pelayanan sesuai prosedur. Kami kutip dari kompas.com, Marien Braweri menyatakan, kita sudah melaksanakan sesuai prosedur yang ada. Di sini memang hanya ada 1 dokter dan saat itu berada di luar kota. Namun, petugas kita terus berkoordinasi dengan dokter dalam menangani pasien hingga akhirnya dirujuk ke rumah sakit lain. Keluarga Iren kemudian berpindah ke 3 rumah sakit lain. Yang terakhir, Rumah Sakit Bayangkara. Keluarga mengatakan diminta menyediakan uang muka sebesar 4 juta rupiah lantaran tinggal tersisa ruang VIP. Kalau di Bayangkara, itu udah minta KTP karena memang dong tahu juga ketik nomor nanti. Katanya kan ada, kalau BPJS kan ada ruangan-ruangan untuk BPJS. Karena memang dia penuh sekali, jadi dia bilang yang ada tuh VIP saja. 3-4 juta kamu bayar dulu. Nah, ketemu bayar itu belum tentu juga ada dokter. Makanya Tom bingung, nanti kalian masuk. Sesaknya ini bagaimana? Jangan juga harus operasi cepat. Pernyataan keluarga dibantah pihak Rumah Sakit Bayangkara Jayapura. Direktur Rumah Sakit Bayangkara Jayapura, AKBP Romi Sebastian, menegaskan pihaknya tidak pernah menolak pasien Iren Sokoy. Menurutnya, rumah sakit sebelumnya tak melalui prosedur rujukan dengan sistem rujukan terintegrasi. Mengedukasi, intinya tidak ada dari Rumah Sakit Bayangkara menolak pasien. Kita tidak pernah bicara sama pasien, kalau mau dioperasi bayar 3 juta. Kalau mau dioperasi DP 4 juta. Kami tidak pernah. Yang kami lakukan adalah kami edukasi tarif untuk pasien umum sekian karena PPI kamarnya penuh, tidak bisa untuk pindah kelas karena itu peraturan pemerintah. Ini bisanya pasien umum. SOP sudah kami laksanakan. Karena tak memiliki dana dan tak mendapat jaminan adanya dokter, Iren akhirnya dibawa ke RSUD Jayapura. Namun dalam perjalanan, Iren meninggal bersama bayi yang dikandungnya. Kasus ini pun mendapat atensi dari Gubernur Papua. Matius Fakiri mengancam akan mencopot tenaga medis yang menolak pasien.
Saya sudah tanya langsung kepada Kepala Dinas Kabupaten Jayapura. Nah, ini bagian yang evaluasi besar. Jadi yang perawatan kesehatan saya sudah ingatkan. Mau kau di kabupaten kota di mana puskesmas tidak ada lagi menolak pasien. Ini tidak bisa tawar-menawar kata gubernur itu. Dan rupanya kan sudah ada aturan di undang-undang kalau saya nggak salah. Pak Menteri juga ngomong yang sama. Ya saya juga akan mendahului karena saya mau seperti itu. Kalau masih ada lagi yang tolak, itu saya pasti akan copotnya dari rumah sakit. Kisah Iren dan bayinya menjadi cerminan bahwa akses dan jaminan kesehatan yang merata masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Vindi Rahmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua.